persiapkan diri semuanya, berkas-berkas saya sudah siapkan. Karena nilai juga saya mencukupi, itu nggak salah itu kemarin nilai UN saya itu 80, itu udah di luar target, minimal itu 60 ke atas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya di channel Anak Pesisir 95. Seperti biasa, kali ini aku akan bahas tentang seputar militer, pengalaman saya sebelum menjadi tentara dan sesudah menjadi tentara. Sebelum lanjut ke video ini, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi buat teman-teman semua seputaran militer. Jangan berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Pembahasan tentang seputaran militer. Dulu saya pertama kali daftar tentara itu 2015. Pertama saya daftar tentara itu di Kodam Iskandar Muda. Kodam Iskandar Muda itu terdapat di Aceh. Aceh itu termasuk Sumatera. Dulu saya mungkin awalnya saya tidak pernah bercita-cita jadi tentara, cuman karena garis tangannya mungkin di situ mungkin ya dipermudah. Dulu saya sempat kuliah di 2014 itu dia di Medan, itu di Medikom, cuman tidak berjalan lama, cuman sampai semester 3 akhirnya saya disuruh melamar jadi seorang tentara. Ya udah saya ikuti, saya coba berangkat ke Aceh. Itu pertama kali saya berangkat ke sana, saya urus berkas-berkas dari kampung, surat pindah, saya masuk kakak di sana. Kemudian saya persiapkan, itu pertama saya daftar itu Tamtama itu 2015 itu gelombang pertama kalau nggak salah, itu bulan 3 saya daftar di situ. Habis itu saya gagal itu gagalnya itu di Bantuan Pusat. Itu saya itu udah tes semuanya, udah ikuti semua, tinggal pengumuman, cuman ya karena belum rezeki, ya mau gimana lagi, saya gagal. Akhirnya saya setelah gagal, saya namanya menyesal, itu ya namanya manusiawi juga, cuman ya tidak patah semangat. Habis itu saya pulang, saya kembali ke Medan, saya kembali ke sana ya istirahat. Habis itu saya kembali lagi ke Aceh atau ke Banda Aceh. Saya daripada saya nganggur atau bagaimana, saya ikut kerja. Itu saya hari itu kerja jualan jus, ikut abang di sana di Aceh. Ya lumayan juga, hitung-hitung mengisi kosongan ya dapat uang juga. Setelah lama saya ikut kerja, itu hari mau lebaran, itu saya pulang dulu ke kampung karena orang tua juga telepon. Saya ikut pulang kampung. Ya habis itu saya lebaran di kampung. Tidak lama kemudian saya kembali lagi ke Banda Aceh. Saya mengikuti tes itu Bintara itu PK23. Itu 2015 itu PK23 itu bulan 9 bulan 8 itu udah daftar online. Bulan 9 ya saya tes di sana. Tes saya sudah les juga, les psikologi, udah persiapkan diri semuanya, berkas-berkas saya sudah siapkan. Karena nilai juga saya mencukupi, itu nggak salah itu kemarin nilai UN saya itu 80, itu udah di luar target, minimal itu 60 ke atas. Saya tes Bintara, ya mau dikata apa dikata, cuman karena belum rezeki saya gagal lagi. Itu gagal saya di Pantuar daerah. Habis dari situ nggak jalan lama kan langsung gelombang keduanya itu dibuka lagi Tamtama itu bulan 10 begitu. Saya daftar lagi bulan 10 terakhir, saya daftar ikut semuanya. Saya ikuti, alhamdulillah saya sudah dirindam tes di Bantuan Pusat. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah saya lulus jadi tentara. Di pengumuman pertama itu saya senang sekali. Mungkin tapi di pertama itu saya sudah frustasi juga, karena kenapa? Karena saya ada teguran juga di postur, karena mungkin postur saya nggak tahu di mana, nggak tahu juga, cuman itulah mereka orang jas yang tahu itu. Tapi alhamdulillah dibacakan nama saya lulus. Pas kami lulus sudah bahagia, dapat orang tua udah bahagia,
Habis itu kami dikasih cuti, itu nggak salah itu 2 minggu. Ya alhamdulillah 2 minggu itu saya pulang kampung, pulang di kampung syukur-syukuran yang udah 2 minggu. Habis itu saya kembali ke Banda Aceh pendidikan. Itu saya pendidikan pertama itu, kalau pertama itu pendidikan dasarnya itu 5 bulan, itu secara selama 5 bulan itu kita tidak bisa ngapa-ngapain, itu kita belum digaji, itu kita masih tahap pengumpulan atau tahap pendidikan pertama. Dari sipil itu kita dibentuk jadi seorang militer. Selama 2 bulan itu kita belum bisa pegang HP, belum ada namanya pesiar. Setelah 2 bulan kita dapat kunjungan dari keluarga atau orang tua. Kunjungan pertama itu berjalan, kita dijemput, datang bawa makanan. Setelah itu kita ada pesiar. Pesiar itu kita udah bisa keluar. Itu pun pesiar itu ada persyaratannya juga. Bagi yang tidak bisa renang, itu nilai jasnya kurang, itu tidak bisa pesiar. Tapi alhamdulillah saya kan anak pesisir, kalau masalah renang ya alhamdulillah saya bisa lewati. Mungkin teman-teman juga di sana pasti kalau dari pesisir pantai itu udah pasti bisa jago renang. Kemudian setelah 3 bulan berjalan kita dapat pesiar. Setelah itu kita dikasih IB, izin bermalam. IB itu izin bermalam, ya kita kembali izin bermalam. Seperti saya kan masih tinggal di keluarga, bukan keluarga orang tua ya, keluarga yang bawa saya kemarin, yang bantu saya pulang ke situ. Habis itu berjalan terus kita latihan tetap berjalan. Kemudian 4 bulannya itu kita ada latihan luar, itu namanya berganda. Itu latihan tingkat tahap akhir, itu latihan kalau nggak salah itu kita 4 hari di hutan itu berjalan. Terakhirnya kita tuh jalan namanya Hanmas, berjalan sampai finish itu sampai Homes lagi. Ya alhamdulillah selesai, kita dikasih IB. Habis itu kita persiapan demonstrasi itu terakhir kita dipersiapkan untuk pelantikan. Jadi kita harus demonstrasi itu ada latihan bela diri, ada latihan yang lainnya, itu udah kita latihan. Setelah itu kita dilantik. Itu kemarin saya dilantik itu 2016 bulan 5 tanggal 5 April ya, 5 April 2016 saya dilantik jadi tentara. Setelah dilantik itu kita namanya ada kecabangan itu kita tahap awal menuju tahap kedua, itu tahap kecabangan namanya. Ada yang kecabangan infanteri, ada kecabangan banpur itu namanya bantuan tempur itu ada jenis-jenisnya. Nanti saya bahas di video sebelumnya itu satu-satuan apa itu nanti saya bahas. Di sini cuma saya berbagi pengalaman tahap demi tahap yang saya lalui. Habis itu saya kemarin alhamdulillah masuk di infanteri, jadi saya tidak keluar Kodam, saya tetap di Kodam Iskandar Muda. Saya pendidikannya di Taif itu namanya Hasan Tiro, di Tiro namanya itu tempatnya GAM dulu, cuman sudah dijadikan tempat pelatihan militer. Itu area di Tiro sana, terus Semawe sana. Itu pendidikan kecabangan infanteri itu 3 bulan. Ada 3 bulan. 3 bulan itu kita dibentuk, tapi kita sudah punya gaji. Cuman waktu itu kami tidak dibagikan ATM, cuma disimpan. Pas selesai pendidikan 3 bulan itu baru kita dibagikan ATM. Cuman kita sudah dapat gaji, sudah dapat remon, alhamdulillah. Setelah 3 bulan itu berlalu, itu kita ada namanya penempatan dinas. Ya alhamdulillah penempatan dinas itu kadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan, ada yang sesuai, itu bersyukur aja. Sebelum lanjut kita minum dulu ya, anggap aja ini iklan. Setelah kita dibagi penempatan, itu penempatan pertama itu saya itu dapat di Nusa Tenggara Timur. Pertamanya dibilang Kodam 9 itu tahunnya di Bali sini, Kodam Udayana. Pas nyampe di Kodam 9 Udayana, ternyata masih banyak tempat-tempat di sini. Saya ternyata didapatkan di NTT, Nusa Tenggara Timur, di bagian Kupang. Kupang itu di bagian Brigif 21 Komodo. Dan sekarang saya berdinas di sini di Satuan Yonif 743 Pradnya Sumatera Yuda. Ya alhamdulillah disyukuri aja, walaupun jauh tapi kan masih sekitar Indonesia. Selagi kita masih di sekitar Indonesia, jangan pernah takut, karena kita Indonesia itu satu bangsa, pasti akan jadi saudara. Jangan pernah takut sama teman-teman, dimanapun kalian berada, jauh dari keluarga, jangan takut, kita itu semua saudara. Tidak
ada yang seperti yang kalian bayangkan, oh sana begini-begini, itu semua gambaran. Pengalaman itu ilmu guru yang paling hebat. Jadi jangan pernah takut gambaran, ikuti alurnya saja. Yang pernah menyesal menjadi seorang tentara itu ya menyenangkan, karena selain kebanggaan kita punya gaji, kita bisa keliling Indonesia, ada juga yang bisa ke luar negeri, itu penugasan, yaitu namanya di Banon. Intinya bersyukur kunci dari semuanya. Ya, sekarang saya sudah di NTT nih, berjalan 4 tahun dinas di sini. 2016 bulan 8 saya nyampe sini, sekarang udah 2020 bulan 12, sudah mau ganti tahun lagi. Alhamdulillah saya masih sehat walafiat dan saya sudah punya keluarga di sini. Saya punya anak satu. Buat teman-teman yang mau jadi tentara, seperti video-video sebelumnya saya bahas, persiapkan diri kalian, jaga kesehatan kalian, jaga fisik kalian, teruslah berusaha, jangan pernah berputus asa. Hanya dua yang perlu kalian harus tanamkan dan harus kalian kerjakan, yaitu berdoa dan bekerja. Doakan yang kalian kerjakan dan kerjakan yang kalian doakan. Jadi semua itu bekerja keras, tapi di balik semua itu ada doa. Bekerja terus tapi tanpa doa itu hasilnya sia-sia. Berdoa terus tanpa usaha itu namanya sirna, tidak ada hasil. Karena kenapa? Ini untuk kalian yang mau daftar tentara, terus semangat, tidak ada yang tidak bisa. Selagi kita mau berusaha pasti ada jalan. Seperti saya tes 3 kali gagal, ketiga kalinya langsung diterima. Semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Semua itu butuh pengorbanan. Bagi kalian yang mau daftar tentara, pengen tanya-tanya seputar militer, seputar tentara, tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah sini. Apa saja persyaratannya, apa saja yang dibutuhkan, dan kapan saya pendaftaran akan dimulai, tinggalkan di kolom komentar. Saya akan jawab di situ dan saya akan buatkan videonya ketika banyak yang komen dan sesuai dengan seputar militer, pasti akan saya jawab. Untuk pengalaman saya singkat ini, dari pertama sebelum jadi tentara dan sesudah jadi tentara saya berdinas sini, sekian saja dulu. Nanti saya bahas lagi pengalaman berikutnya, bagaimana situasi pas saya berdinas di NTT sini, bagaimana di daerah sini, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Untuk kali ini terima kasih sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Salam abdi negara, jangan lupa terus semangat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam NKRI Merah Putih. Yura.